Manifestasi sering dipahami sebagai seni meminta, seolah semesta adalah toko ajaib dan pikiran adalah daftar belanja. Tapi dalam kebijaksanaan kuno, manifestasi bukanlah soal meminta. Ia adalah proses menjadi. Bukan tentang menarik hal-hal ke dalam hidup kita, tapi tentang mengungkap siapa kita sebenarnya melalui getaran terdalam jiwa. Dalam tradisi alkimia spiritual, manifestasi adalah hasil dari perjalanan penyucian. Jiwa harus dibersihkan dari hasrat dangkal, luka lama, dan kebisingan ego agar bisa menjadi wadah murni, bukan wadah untuk memuat keinginan, tapi untuk mengalirkan hukum kosmik. Sama seperti bejana emas, hanya bisa menampung air suci bila bebas dari karat, jiwa pun harus mengalami penyulingan batin agar siap menerima perwujudan ilahi. Ini bukan tentang membayangkan mobil mewah atau pasangan impian, lalu berharap semesta mengirimkannya lewat jalur cepat. Tanpa transformasi batin, semua itu hanyalah tiruan luar, cangkang kosong dari pencapaian tanpa jiwa. Yang terlihat seperti manifestasi, tapi sebenarnya hanya proyeksi dari ego yang belum disembuhkan. Sementara itu, jiwa yang telah menjalani alkimia tak lagi meminta, ia mengalir, ia menjadi. Dan dari keheningan itu, kehidupan pun membalas, bukan karena ia diminta, tapi karena ia sudah selaras. Bayangkan jika kamu diberitahu bahwa kamu bukan hanya ciptaan, tapi juga cahaya dari Sang Pencipta. Itulah yang disampaikan dalam Corpus Hermeticum, teks kuno yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ilahi, bukan karena kesombongan, tapi karena esensi kita berasal dari sumber yang sama dengan bintang dan galaksi. Kita bukan makhluk kecil yang mencoba mencapai sesuatu di luar dirinya. Kita adalah bagian dari pikiran kosmik yang sedang mengingat siapa dirinya. Ini bukan narsisme spiritual, seperti yang sering dituduhkan ketika seseorang mulai mengenali kekuatan batinnya. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab. Bila kita adalah percikan dari keberadaan yang lebih besar, maka setiap pikiran, kata, dan tindakan kita memiliki resonansi dalam jaring semesta. Kita bukan penonton kehidupan, kita adalah peserta aktif dalam drama kosmik, penulis dan pemeran sekaligus. Kesadaran ini bukan hanya pencerahan intelektual, tapi titik balik emosional. Saat kita sungguh menyadari bahwa hidup kita bukan kebetulan, bahwa diri kita bukan hanya produk lingkungan atau genetik, sesuatu dalam diri mulai berubah. Kita tak lagi mengeluh tentang kenyataan, tapi mulai berdialog dengannya. Kita berhenti bertanya, apa yang bisa aku dapatkan? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku ciptakan bersama? Dan di sanalah perubahan nyata bermula, bukan dari luar ke dalam, tapi dari ingatan suci di dalam yang akhirnya terbangun. Kita sering mengira bahwa dunia luar adalah cermin dari pikiran sadar kita, bahwa jika kita memikirkan hal-hal baik, maka hal baik akan datang. Namun realitas jauh lebih dalam dari permukaan pikiran. Ia bukan hanya cermin keinginan, tapi pantulan dari alkimia batin yang bahkan tak selalu kita sadari sedang berlangsung. Apa yang kita alami di luar bukan sekadar hasil dari afirmasi harian atau visualisasi 5 menit. Ia datang dari pola-pola tua yang terpendam, keyakinan warisan, luka yang belum diproses, kontrak jiwa yang belum disadari. Inilah yang membuat banyak teknik manifestasi modern terasa kosong, karena mereka mengabaikan kedalaman pikiran bawah sadar, tempat di mana manifestasi sejati sebenarnya bermula. Kita bisa menempelkan ribuan kutipan positif di dinding, namun bila di kedalaman hati masih ada rasa tidak layak, takut, atau marah yang belum dihadapi, semesta akan tetap menjawab getaran itu. Energi tidak bisa dibohongi. Ia berbicara jujur, melalui orang-orang yang hadir, kejadian yang berulang, bahkan dalam keheningan yang kita hindari. Teknik seperti pembacaan energi atau kuis kepribadian spiritual hanyalah pintu. Mereka bisa memberi petunjuk, tapi bukan jawaban. Karena jawaban sejati hanya bisa ditemukan dalam kejujuran batin, ketika kita berani menengok ke dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang beroperasi di balik layar hidupku?
Hanya dengan keberanian untuk menyelam ke dalam lapisan-lapisan tersembunyi itulah, realitas di luar perlahan mulai mencerminkan kebenaran, bukan ilusi. Di masa lalu, praktik manifestasi adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sakral. Ia bukan sekadar alat untuk mendapatkan keinginan, tapi sebuah jalan untuk menyelaraskan diri dengan hukum ilahi. Namun kini, dalam banyak ajaran modern, teknik manifestasi telah dipisahkan dari akar rohaninya, dijadikan metode cepat untuk mencapai duniawi, bukan alat penyucian diri. Gerakan New Thought, meski membawa kesadaran akan kekuatan pikiran, perlahan memotong hubungan antara teknik dan transformasi batin. Afirmasi, visualisasi, scripting, semua menjadi ritual kosong bila tidak diiringi dengan perjalanan ke dalam. Seolah kita bisa memanipulasi semesta tanpa mengubah diri, tapi semesta tidak bisa ditipu. Ia mendengar getaran, bukan kata-kata. Hermetisisme, sebagai tradisi kuno, menekankan satu hal: perubahan luar hanyalah bayangan dari perubahan dalam. Jika tidak ada penyelarasan batin, maka apapun yang datang ke dalam hidup hanyalah ilusi sesaat, bukan hasil dari manifestasi sejati. Bahkan bila kita berhasil mendapatkan sesuatu, seringkali itu datang tanpa makna, tanpa kedamaian. Taoisme mengajarkan Wu Wei, tindakan tanpa paksaan, keharmonisan dengan aliran alam. Vedanta mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari pemenuhan keinginan, tapi dari pengenalan akan diri yang kekal. Keduanya menyuarakan hal yang sama, keheningan lebih kuat dari kehendak, dan penyatuan lebih bernilai daripada pencapaian. Saat kita memisahkan teknik dari jiwa, kita kehilangan jalan pulang. Tapi saat kita menggabungkannya kembali, menjadikan setiap niat sebagai doa, setiap keinginan sebagai panggilan untuk menyatu, barulah manifestasi kembali menjadi jalan suci, bukan sekadar strategi. Dalam lanskap spiritualitas modern, muncul satu paradoks yang mencolok. Semakin banyak orang berbicara tentang keajaiban manifestasi, semakin sering spiritualitas diperlakukan seperti transaksi. Seolah-olah jika kita cukup positif, cukup yakin, cukup visualisasi, maka kekayaan pasti datang. Dan jika tidak datang, maka kesalahannya ada pada kita. Kita kurang iman, kita belum cukup tinggi getarannya. Inilah wajah baru dari Prosperity Gospel, versi spiritual dari kapitalisme batin. Di permukaannya tampak memotivasi, tapi di kedalamannya menyimpan luka yang dalam. Karena saat harapan tidak terwujud, bukan hanya impian yang runtuh, tapi juga harga diri. Kegagalan menjadi cermin dosa spiritual, dan tanpa sadar, kita mulai menyalahkan korban dari sistem yang tak pernah adil sejak awal. Ini lebih dari sekadar kekeliruan teologis. Ini melukai psikologis, menganggap bahwa kemiskinan adalah bukti ketidakrohanian, bahwa sakit adalah hasil dari pikiran negatif, bahwa penderitaan adalah bukti kegagalan manifestasi, adalah bentuk penindasan baru yang dibungkus cahaya. Dan yang paling menyakitkan, banyak orang menerimanya dengan rasa bersalah, bukan keberanian untuk bertanya ulang. Spiritualitas sejati tidak mengajarkan kita untuk menukar iman dengan hasil. Ia mengajarkan penerimaan, pengenalan diri, dan kasih yang tidak bersyarat. Ia tidak menyalahkan, tapi memeluk. Ia tidak menjanjikan dunia dalam genggaman, tapi hati yang utuh meski dunia runtuh. Ketika manifestasi menjadi alat untuk membuktikan keberhasilan spiritual, kita telah tersesat. Tapi saat kita kembali ke akar, bahwa semua ini adalah proses pemurnian, bukan perbandingan, maka kita bebas. Bebas dari ilusi bahwa nilai diri kita bergantung pada apa yang bisa kita tarik, dan kembali pada kebenaran bahwa keberadaan kita sendiri adalah berkat yang paling murni. Setiap perjalanan transformasi sejati dimulai bukan dari cahaya, tapi dari kegelapan. Bukan dari apa yang aku inginkan, melainkan dari apa yang belum aku hadapi. Inilah inti dari alkimia jiwa. Kita tidak naik menuju langit sebelum masuk ke perut bumi. Kita tidak bisa benar-benar manifestasi tanpa menyentuh bayangan yang diam-diam mengatur hidup kita. Carl Jung pernah berkata, "Sampai kau menyadari yang tak sadar, ia akan mengatur hidupmu."
dan kau menyebutnya takdir. Kalimat ini adalah panggilan untuk berhenti berlari dari luka, pola, dan rasa malu yang tertanam dalam batin. Manifestasi bukan tentang menambahkan hal-hal baru, tapi tentang membersihkan ruang dalam diri yang selama ini dipenuhi kabut tak disadari. Inilah yang disebut shadow work, proses menyelami sisi gelap kita, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mengintegrasikannya. Saat kita terus menyangkal kemarahan, rasa iri, ketakutan, atau luka masa kecil, kita memaksa diri untuk menciptakan hidup dari tempat yang belum utuh. Kita mengulang pola yang sama dengan wajah berbeda, berharap hasil yang baru dari kesadaran yang lama. Dalam tradisi alkimia, fase ini dikenal sebagai negredo, tahap penghitaman. Sebuah kematian simbolis dari ego, dari identitas palsu yang kita pertahankan, dari ilusi bahwa kita bisa menciptakan realitas tanpa mengubah inti kita. Ia menyakitkan, tapi suci, seperti bumi yang retak sebelum benih bisa tumbuh. Dan hanya ketika kita berani berjalan dalam kegelapan, memeluk bagian diri yang kita sembunyikan, keajaiban sejati mulai terjadi. Bukan karena kita menarik sesuatu, tapi karena kita telah menjadi ruang yang mampu menampungnya. Keinginan kita menjadi lebih jernih, lebih sejati, dan semesta, seperti cermin jujur, mulai memantulkan kebenaran itu. Manifestasi sejati bukan tentang menghindari bayangan, tapi menari bersamanya dalam keheningan. Karena di sanalah, tepat di tengah gelap, cahaya mulai lahir. Setelah kita menembus kegelapan negredo, perjalanan belum selesai. Justru di sanalah tahap pemurnian sejati dimulai. Dalam tradisi alkimia, ini dikenal sebagai albedo, fase penyucian. Di sini, kita mulai melihat terang, bukan sebagai kilau palsu ego, tapi sebagai kejernihan yang lahir dari kejujuran terdalam. Kita mulai membedakan antara keinginan yang lahir dari luka dan keinginan yang lahir dari jiwa. Di titik ini, banyak dari apa yang dulu kita inginkan mulai terasa kosong. Kita mulai bertanya, apakah ini benar-benar aku yang menginginkannya, atau ini hanya bentuk lain dari rasa tidak aman yang menyamar jadi ambisi? Dan di sana, kesadaran mulai bertumbuh. Kita tidak lagi menciptakan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk mengekspresikan kelimpahan batin. Lalu datanglah rubedo, tahap akhir dari alkimia jiwa. Ini adalah kelahiran kembali. Seperti burung phoenix yang bangkit dari abu dirinya sendiri, kita tidak lagi sekadar bermimpi menjadi sesuatu, tapi telah menjadi itu. Manifestasi tidak lagi terasa seperti usaha, tapi sebagai pancaran alami dari siapa kita sebenarnya. Pada tahap ini, kita tidak memanifestasikan demi membuktikan nilai diri, tapi karena kita sudah berdamai dengannya. Kita tidak lagi terobsesi pada hasil, karena kita telah menyatu dengan proses. Hidup menjadi tarian antara niat dan penyerahan, antara cipta dan percaya. Manifestasi sejati bukanlah tindakan keras kepala, tapi buah dari keselarasan. Ia bukan upaya untuk mendapatkan, tapi pancaran dari keberadaan. Dan ketika kita sampai di titik ini, kita sadar, hidup tidak harus sempurna untuk menjadi sakral. Ia sudah sakral sejak kita hadir di dalamnya, dengan penuh, utuh, dan jujur. Di tengah riuhnya afirmasi dan visualisasi yang digembar-gemborkan sebagai kunci sukses, kita sering lupa bahwa keajaiban sejati justru muncul dari keheningan. Bukan dari keramaian pikiran yang memaksa, tetapi dari ruang batin yang cukup tenang untuk mendengarkan. Manifestasi alkimia bukan tentang membayangkan mobil mewah atau rumah impian dalam 17 detik penuh semangat. Itu bukan sihir, itu pengkondisian. Sedangkan alkimia bekerja di bawah permukaan, menembus lapisan ego dan menyentuh inti jiwa. Di sana, di dasar batin, hanya ada satu pertanyaan yang jujur. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Keheningan bukan kemalasan spiritual. Ia adalah keberanian untuk berhenti sejenak dan tidak memanipulasi kenyataan dengan ilusi mental. Ketika kita duduk dalam diam, tanpa agenda, tanpa ingin mengubah apapun, kita mulai melihat dengan jernih. Rasa takut, harapan tersembunyi, trauma lama yang belum selesai. Di sanalah penyembuhan terjadi. Di sanalah jiwa kembali bicara.
Seperti dalam peribahasa Tao, biarkan lumpur mengendap, maka air akan jernih. Kita tidak bisa mempercepat kejernihan dengan mengguncang air lebih keras. Justru dengan tidak berusaha, dengan hadir sepenuhnya dalam ketidakpastian, keheningan mulai bekerja sebagai katalis perubahan sejati. Di tahap ini, visualisasi bukan dilarang, tapi ia lahir bukan dari keinginan mengontrol, melainkan sebagai ekspresi dari ruang batin yang bersih. Ia seperti doa yang tidak minta apa-apa, hanya bersaksi atas apa yang sudah menjadi milik kita di ranah yang lebih dalam. Dan saat itulah realitas mulai berubah, bukan karena kita mendesaknya, tapi karena kita telah mengizinkannya. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa manifestasi sejati tidak dikejar. Ia diizinkan hadir dengan lembut, seperti pagi yang tak pernah kita paksa datang, namun selalu datang. Pada akhirnya, setelah melewati transformasi batin, keheningan jiwa, dan kelahiran kembali kesadaran, kita dihadapkan pada realitas yang paling sederhana namun sering paling menguji, yaitu dunia nyata. Dunia tempat kita membayar tagihan, menghadapi sistem yang tak adil, dan berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin belum memahami perjalanan dalam yang telah kita lalui. Inilah saat kita menyadari bahwa daya cipta bukanlah kekuatan mutlak yang berdiri di luar konteks. Kita tidak hidup dalam ruang hampa. Kita ada dalam jaringan sosial, ekonomi, budaya, dan setiap lapisan ini memengaruhi apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Dan penting bagi kita untuk memahami, tidak semua hal bisa dikendalikan, dan itu bukan kegagalan spiritual. Disinilah kedewasaan spiritual diuji. Bukan dalam seberapa sering kita bisa memanifestasikan keinginan, tapi dalam seberapa bijak kita menavigasi batas-batas dunia sambil tetap menjaga nyala batin. Kita belajar membedakan antara harapan yang luhur dan ilusi yang memaksa. Kita mulai merangkul kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk menciptakan perubahan. Kesadaran akan sistem dan batasan eksternal bukanlah bentuk pesimisme. Justru sebaliknya, ini adalah pintu menuju belas kasih. Saat kita menyadari bahwa tidak semua orang bisa menarik keberlimpahan hanya dengan berpikir positif, kita berhenti menghakimi dan mulai mendukung. Kita tidak lagi berkata kamu belum cukup spiritual, tapi bertanya, apa yang bisa kita bangun bersama? Seperti yang dikatakan Epictetus, kebijaksanaan sejati adalah membedakan apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak. Dalam konteks manifestasi, ini berarti kita bertindak penuh cinta dan daya cipta di ruang yang kita bisa pengaruhi dan melepaskan dengan damai ruang yang di luar kendali kita. Karena pada akhirnya, manifestasi bukan tentang menciptakan dunia sempurna untuk diri sendiri, tapi menjadi pribadi utuh yang membawa cahaya bahkan dalam dunia yang masih penuh bayangan. Kita tak lagi hidup untuk menciptakan kenyataan yang sesuai keinginan, tapi hidup sebagai kenyataan itu sendiri dalam bentuk yang paling otentik, lembut, dan berdaya. Dan mungkin, justru dari tempat itulah mukjizat sejati akhirnya terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.